Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Nur Safana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020. Dengan nomor induk mahasiswa 203112768510. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pemberian layanan bimbingan klasikal dengan topik manajemen waktu belajar. Pengambilan video kali ini dilakukan pada tanggal 17 November tahun 2020. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian semuanya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarnya. Jika kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar, ya, meskipun kondisi kita seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan layanan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan dipimpin doa dulu ya, Mbak. Kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Oh ya, sebelum mulai kegiatan hari ini, saya mau mengingatkan pada kalian, ya, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah saya kirimkan di Google Classroom, ya. Kemarin kan sudah saya kirimkan. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal, ya, dengan membahas mengenai topik manajemen waktu belajar. Nah, adapun tujuan dari layanan kali ini agar kalian semua dapat mengatur waktu dengan baik dalam kegiatan belajar khususnya. Sedangkan tujuan khusus dari layanan ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis akibat dari manajemen waktu yang buruk. Yang kedua, peserta didik dapat mengelola waktu secara efektif dan efisien. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan jadwal kegiatan belajarnya sesuai dengan jadwal yang disusunnya. Nah, dan untuk pelaksanaan layanan bimbingan klasikal kali ini, kita punya waktu 1 kali pertemuan dalam sekitar kurang lebih 40 menit. Ya. Nah, kemarin saya sudah mengirimkan materi dan video di Google Classroom. Bagaimana? Sudah dibuka materi tersebut? Sudah ditonton tayangan videonya? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ada yang belum? Saya belum, Bu. Kenapa kok belum? Karena kemarin paketan saya habis, baru punya paketan hari ini. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti biar saya tayangkan lagi ya, biar paham. Oke. Baiklah, setelah menyaksikan video dan materi yang sudah saya kirimkan, kalian nantinya akan menanggapi dan melakukan diskusi serta tanya jawab. Ya, selain tugas kemarin saya sudah mengirimkan di Google Classroom ya anak-anak. Gimana, sudah mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ya, Bu. nanti kalian presentasikan ya. Kalian presentasikan di sini dan barangkali ada yang mau ditanyakan, kita bisa melakukan tanya jawab. Ya, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan saya anak-anak? Sudah, Bu. Paham ya? Baik.
sebelum kita bahas topik hari ini, saya ingin bertanya pada kalian. Nah, selama pandemi ini tentunya kalian kan belajar di rumah, ya, banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sehari-hari selama pandemi ini? Iya, Fitri ya? Seharian ini saya menggunakan waktu saya untuk melihat drakor, Bu. Selesai melihat drakor, baru saya mengerjakan tugas daring. Oh, Viva menghabiskan waktunya selama pembelajaran daring ini dengan melihat drakor. Drakor itu drama Korea ya, Mbak? Iya, Bu. Kalau sudah Lydia, kamu gimana? Kamu menghabiskan waktumu gimana? Kalau saya sehari ini, saya bermain game, Bu. Belajarnya nanti kalau sudah kalah, Bu, main gamenya. Oh, seharian dihabiskan waktunya untuk bermain game, ya. Belajarnya nanti kalau sudah bosan atau sudah kalah gamenya. Tapi kalau menang terus ya nggak belajar-belajar ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Ada yang mau saya tanyakan lagi? Kira-kira kalian semuanya ini sudah punya target nggak dalam hidup kalian? Sudah punya rencana nggak kalian nanti mau jadi apa, mau kemana? Ada yang sudah? Belum. Masih bingung. Masih bingung semuanya? Belum punya rencana? Iya. Nah, baik. Iya, Bu. Ya. Nah, nanti kita akan bahas-bahasnya pada kegiatan hari ini ya. Bagaimana? Apa kalian sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Baiklah, tadi ada yang belum sempat menyaksikan tayangan video ya dan materi yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Nah, tentang manajemen waktu. Nah, ini saya mau putarkan yang barangkali yang belum. Nah, ini video tentang salah siapa judulnya, tentang manajemen waktu. Apa? Itu gara-gara tadi. Itu pisang. Tayangan video itu tadi penyebabnya adalah akibat buruk dari tidak bisa mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang coba kita diskusikan ya, akibat dari manajemen waktu yang buruk itu apa sih? Siapa yang mau menanggapi atau mengutarakan pendapatnya? Terlambat mengikuti ujian karena bangun kesiangan, mendapatkan nilai jelek, semuanya semua tugasnya terbengkalai. Oke, ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, ya, selama pandemi ini kita mesti lebih cermat lagi dalam mengatur waktu, ya. Karena apa?
ya, karena banyak yang harus kita selesaikan dan dituntaskan. Ya, contohnya tugas-tugas dari sekolah yang tak putus-putus, ya, orang tua di rumah yang perlu kita bantu, dan kita juga masih butuh waktu untuk rileks atau bersantai. Ya, Pak anak-anak? Iya, Bu. Nah, Ya, maka Bu. dari itu kita perlu untuk mengelola atau memanajemen waktu kegiatan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita diskusikan ya bagaimana cara kita mengelola waktu yang baik dan efisien. Menurut kalian gimana? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu. Iya, silakan Lydia. Cara mengelola waktu belajar adalah 1. Dengan membuat jadwal harian, 2. Kontrol diri, 3. Menentukan prioritas, 4. Hindari menunda pekerjaan, 5. Tak perlu sempurna, 6. Disiplin dan konsisten, 7 sampai 8 jam sehari. Oke, bagus sekali ya dari jawaban Lydia. Ada lagi yang mau berpendapat? Bagaimana cara mengelola waktu belajar yang baik? Saya, Bu. Ya, Rosita, silakan. Cara mengelola waktu belajar. Membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari dari pagi sampai malam hari dengan cara memprioritaskan kegiatan yang lebih penting atau mendesak daripada kegiatan yang sifatnya bersenang-senang atau tidak penting. Kerjakan tugas-tugas tersebut berdasarkan urutan yang utama selalu dikerjakan terlebih dahulu. Ya, benar sekali ya. Jadi kita harus memprioritaskan pekerjaan atau kegiatan yang penting daripada yang sifatnya hanya bersenang-senang atau kurang penting ya. Nah, ada lagi yang mau mengeluarkan pendapat? Ya, Nurul. Cara mengatur waktu belajar yang baik, efektif. 1. Membuat daftar rencana belajar. 2. Tidak membuang waktu dengan hal-hal yang penting. 3. Terapkan waktu di sekolah. 4. Belajar kelompok. 5. Selesaikan yang penting dahulu. 6. Tidur dan istirahat yang cukup. 7. Memiliki waktu yang tenang. Oke, ya, bagus sekali jawaban kalian semuanya. Nah, setelah mengetahui cara mengelola waktu belajar yang baik, ya. Nah, sekarang Bu Eli akan menjelaskan sedikit mengenai manajemen waktu itu apa sih? Ya. Bentar, saya. Sudah. Oke, ya. Saya jelaskan sedikit mengenai manajemen waktu belajar itu apa sih? Ya. Manajemen waktu belajar ya. Yang pertama sebelum kita bahas, mengapa kita perlu mengelola waktu? Ya. Nah, karena waktu tidak bisa diulang yang pertama, ya. Dan waktu itu ibarat pedang. Ya, waktu adalah peluang. Ya. Nah, mengapa kita harus mengelola waktu belajar kita? Apa kira-kira? Kenapa? Nah, karena pengaturan waktu yang baik membuat siswa mampu memisahkan kegiatan belajar dengan kegiatan pribadi dan pemahaman siswa tentang manajemen waktu akan membentuk pribadi yang disiplin, terutama dalam belajar. Nah, ini yang seperti yang kita bahas tadi, dampak manajemen waktu yang buruk. Itu apa saja sih? Nah, yang pertama kegiatan melewati deadlines, ya. Nah, seperti yang dijelaskan siapa tadi, bahwasanya tugasnya akan terbengkalai, ya, banyak tugas yang terbengkalai, itu benar sekali, ya, tidak tepat waktu selesainya. Nah, karena banyaknya tugas yang tidak terselesaikan tepat waktu, akhirnya menimbulkan frustasi, ya, dan meningkatkan stres dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat daya tahan tubuh berkurang dan kualitas kerja kita menjadi buruk. Ya, dan membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan. Nah, sekarang bagaimana cara efektif mengelola waktu belajar? Nah, ini yang jawabannya. Yang pertama, membuat jadwal harian, ya.
Nah, dalam menyusun rencana jadwal belajar efektif. Nah, ini yang kita tugaskan tadi ya. Buatlah jadwal secara tertulis ya. Nah, yang kedua berusaha mentaati jadwal yang sudah kita susun. Yang ketiga beri waktu cukup untuk belajar, tidur, makan, istirahat dan beribadah. Jadi ketika kalian membuat jadwal ya, beri waktu untuk belajar, untuk tidur, makan, istirahat, dan beribadah. Itu juga kita harus luangkan waktu untuk itu, kegiatan itu. Jangan hanya belajar sehari 24 jam, itu juga tidak baik. Ya. Dan prioritaskan tugas-tugas. Ya. Kita dahulukan tugas-tugas yang lebih penting daripada bermain, main TikTok, ya, nge-game, atau melihat drakor. Ya. Selanjutnya, luangkan waktu untuk diskusi. Ya, jika kalian tidak paham mengenai pelajaran, kalian bisa luangkan waktu untuk diskusi dengan teman. Ya, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran. Ya, jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Jadi belajar itu tidak harus 1 hari penuh. Ya, sehari 24 jam itu juga tidak baik. Ya, kita kasih waktu 1 jam, nah, paling minimal 30 menit. Ya. Pilih tempat yang nyaman untuk belajar. Ya. Nah, kalian senyaman mungkin cari tempat yang nyaman untuk belajar. Rencanakan juga deadlines. Ya. Nah, jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin. Nah, itu penjelasan mengenai apa namanya? Mengenai manajemen waktu belajar. Nah, ini tugas ini sudah saya kirimkan di Google Classroom kemarin ya. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya bagaimana kalian mengolah waktu belajar kalian sehari-hari. Ini tadi sudah kita diskusikan, ya. Nah, dan yang terakhir tugasnya membuat rencana jadwal kegiatan belajar kalian sehari-hari secara efektif dan efisien. Bagaimana? Sudah dikerjakan semuanya tugasnya anak-anak? Sudah ya? Oke, sekarang jika kalian sudah mengerjakan, ya, sekarang waktunya kalian presentasikan tentang jadwal yang sudah kalian susun. Ya. Siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Ayo, siapa yang mau maju untuk presentasi dulu? Aku, Bu. Fitri, ya, ayo Fitri. Itu yang pertama ibadah, membantu ibu, persiapan sekolah, terus menjalankan tugas, istirahat, dan ibadah, membantu ibu, terus membantu ayah menata jualan, refreshing, membantu ayah jualan, belajar, dan tidur. Oke, itu jadwal yang sudah disusun oleh Fitri. Ada yang ditanyakan anak-anak? Untuk jadwal yang sudah disusun Fitri? Saya, Bu. Iya, Kofifa. Kegiatan apa yang paling diprioritaskan sama Fitri? Ya, ini Kofifa tanya Fitri, dari jadwal yang sudah kamu susun itu, kegiatan mana yang lebih kamu prioritaskan? Yang paling aku prioritaskan belajar. Belajar. Mohon maaf, nggak dengar itu tadi. Yang terakhir apa? Yang kedua membantu ayah. Membantu orang tua. Oke, bagus sekali ya. Hebat. Jadi Fitri lebih memprioritaskan waktunya untuk belajar dan membantu orang tua. Oke, itu ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan ke Fitri tentang jadwalnya? Iya, silahkan. Apa manfaat yang kamu dapatkan setelah membuat jadwal? Oke. Rosita menanyakan apa manfaat yang kamu dapatkan setelah melaksanakan kegiatanmu sesuai dengan jadwal yang telah kamu susun. Itu tugas-tugas
Selesaikan dengan cepat dan tidak terbengkalai. Nah, yang pasti semua tugasnya terselesaikan tepat waktu dan tidak ada yang terbengkalai. Oke, bagus sekali. Beri aplaus untuk Fitria. Ayo tepuk tangan semuanya anak-anak. Oke. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Itu tadi Fitria sudah presentasi. Selanjutnya siapa yang mau maju presentasi? Ayo. Ada yang siap? Atau Bu Eli yang nunjuk? Rosita, ayo Rosita. Jadwal saya itu ibadah, lalu membantu orang tua, persiapan daring, sekolah daring, lalu istirahat sebentar, lalu melanjutkan dengan ibadah lagi, terus stretching sebentar, mainan HP, habis itu bersih-bersih rumah, terus ibadah, terus bermain, terus tidur. Nah, itu rencana ya, jadwal yang sudah disusun oleh Rosita. Ada yang mau ditanyakan tentang jadwal yang sudah disusun oleh Rosita? Saya, Bu. Iya, silakan Evita. Kendala apa yang dihadapi? Oh, maksudnya Evita, kendala apa yang kamu hadapi selama melaksanakan kegiatan sehari-hari gitu? Ya, gitu, Bu. Ya. Apa Rosita kira-kira? Kendalamu? Contohnya kayak kita mau sholat, lalu udah keenaan main HP, jadi waktu sholat kita tertunda. Terus malas, pengen belajar, jadi waktu belajarnya tertunda gitu. Jadi kendalanya Rosita itu banyak godaan ya, kayak HP, ya, sehingga kalau mau sholat juga asik main HP. Terus ketika belajar, setannya ngomong, jangan dulu, timbul rasa malas, ya. Nah, itu kendala dari Rosita. Ada lagi yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang lain anak-anak yang mau ditanyakan pada Rosita? Iya, Fitria, silahkan. Manfaat apa yang didapat setelah melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal yang telah diberikan? Manfaatnya itu lebih disiplin mengatur waktu. Terus tugasnya itu jadi nggak terbengkalai gitu. Oke, itu manfaat yang didapatkan Rosita ketika dia melaksanakan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Oke, beri aplaus untuk Rosita semuanya. Nah, tepuk tangan untuk Rosita yang sudah mau berani mempresentasikan tugasnya. Oke, yang lain, ayo siapa lagi yang mau presentasi? Maya, ya, silakan Maya. Ayo Maya. Jadwal saya sehari-hari ibadah, bersih-bersih, persiapan sekolah, terus ibadah, refreshing, bantu ibu, bersih-bersih, tidur siang, ibadah, belajar, lalu tidur. Nah, itu jadwal yang sudah disusun oleh Maya. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan anak-anak pada Maya? Ayo, silakan bertanya tentang jadwal yang sudah disusun oleh Maya. Saya, Bu. Iya, silakan Mbak Rosita. Kendalanya apa? Kendalanya apa ya? Kendala dalam melaksanakan jadwal kegiatan sehari-hari apa yang ditanyakan Rosita? Terlalu banyak kegiatan yang mendadak sehingga jadwalnya kadang tidak terlaksana dengan benar.
Gitu. Banyaknya kegiatan yang mendadak, ya. Mendadak itu apa sih, Pak? Seperti apa contohnya, Mbak? Kegiatan mendadak. Kayak tiba-tiba disuruh berpergian. Oh, gitu. Nah, tiba-tiba disuruh pergi, ya, disuruh orang tua mungkin ya. Nah, itu sehingga jadwalnya banyak yang tidak terlaksana. Ada lagi yang mau ditanyakan pada Maya? Iya, Saya, Bu. Fitri. Itu manfaatnya apa? Manfaat dari kamu melaksanakan kegiatanmu sesuai jadwal apa? Kegiatannya tidak terbengkalai. Semua kegiatan tidak terbengkalai. Baik, kita beri aplaus lagi sekali lagi untuk Maya yang sudah berani mempresentasikan. Nah, sekarang gilirannya siapa ini yang belum presentasi? Devi, ayo Devi. Iya, silakan Devi untuk presentasi. Itu mulai bangun berdiri salat, bantu ibu masak, itu persiapan buat menyaring, terus belajar habis Oke, itu kegiatan yang dibuat oleh Devi. Ada yang mau bertanya tentang jadwal yang sudah dibuat Devi? Saya, Bu. Iya, Nurul. Nah, semangat sekali nih Nurul ini. Kendala apa saja yang membuat Devi susah untuk mengatur waktu? Oke, silakan dijawab Devi. Kendala apa saja yang kamu hadapi selama mengatur waktu? Pertanyaan dari Nurul, bagus sekali. Masih di mute, Devi? Nggak dengar. tidak bisa menjadwalkan tugas dengan tidak efektif, sering main HP-an, terus males Bu. Oh, kendalanya males ya. Yang pertama itu males, sering bermain HP dan tidak efektif dalam melaksanakan jadwal kegiatan sehari-hari. Baik, beri aplaus untuk Devi yang sudah berani menampilkan, mempresentasikan tugasnya. Jawaban kalian semuanya bagus-bagus ya. Apresiasi dengan jadwal yang sudah kalian buat. Saya harapkan kalian semua bisa konsisten melaksanakan kegiatan belajar ya, sesuai dengan jadwal yang telah kalian susun ya. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari layanan bimbingan kali ini? Saya, Bu. Iya, Devi. Bahwasannya orang yang bisa menghargai waktu, kelak nanti akan menjadi orang yang sukses. Oke, bagus sekali. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan Fitria. Itu Bu, dari materi ini dapat mengetahui cara yang efektif dan efisiensi untuk mengatur dan mengelola waktu dalam kegiatan belajar kita. Selain itu dapat merancang kegiatan sehari-hari dan disiplin terhadap waktu belajar dan membuat daftar kegiatan kita sehari-hari. Oke, ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Iya, Nur Fitria. Silakan. Manajemen waktu dengan membuat jadwal kegiatan harian sangat penting agar hidup tertata dengan baik, terutama kegiatan belajar. Oke, benar sekali. Nah, yang terakhir, barangkali ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya, Bu.
Iya, baik. Ya, dari kesimpulan kalian semuanya bagus-bagus ya. Nah, dari sini saya dapat simpulkan dari topik ya yang sudah kita bahas hari ini bahwasanya gunakanlah waktu ya dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu tidak bisa diulang kembali ya. Dan gunakanlah dengan hal-hal yang positif ya, yang berguna bagi kita dan orang lain karena apa? Karena waktu itu merupakan salah satu untuk meraih kesuksesan. Nah, waktu kita hari ini saya rasa sudah cukup ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa nanti ada tugas ya yang berupa lembar kerja yang harus kalian kerjakan dan nanti saya kirimkan melalui Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan lagi ya. Iya, Bu. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, baiklah. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian yang luar biasa ya dalam layanan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan membahas topik yang berbeda tentunya. Ya, saya akhiri. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Silakan dipimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, see you. Bye-bye.